Bisa melihat bahwa Bank Indonesia masih mengestimasi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 3 berada di angka 5,5% ya. Dan tadi sudah dijelaskan juga bahwa pertumbuhan laba perbankan masih cukup baik ya, BCA masih di atas 20%, kemudian Bank BNI, Bank Mandiri juga masih di kisaran 60 sampai 80%, very strong number. Dan kalau kita mengacu pada rilis earning kuartal kedua, yang mana hanya ditopang oleh banking sector dan komoditi saja, secara agregat kita bisa mencatat 50 sampai 60% growth ya. Kita percaya di kuartal 3 ini juga masih mencatatkan hasil yang kuat ya, dikarenakan tidak hanya banking sector dan komoditi saja yang relatif masih melaporkan earning yang strong, tapi juga kita melihat recovery daripada consumer sector yang juga bisa membantu agregat earning kita mencapai hasil yang baik. Baik, Pak Steven, tapi di sisa tahun 2022 ini begitu ya, apakah eh, pertumbuhan positif ini akan terus berlanjut begitu di tengah artinya ada normalisasi moneter Bank Indonesia, lalu juga adanya risiko kenaikan NPL, lalu juga ini kan kalau kita lihat memang karena adanya juga kenaikan dari suku bunga begitu ya Pak Steven, dan tentunya ini juga ada risiko kenaikan biaya dana cost fund begitu dari perbankan. Ya, ya, saya pikir di satu sisi memang normalisasi tidak dapat dihindari. Hanya saja kalau kita melihat attitude dan juga model bisnis yang diterapkan oleh banking system kita di cycle saat ini memang sangat berbeda di saat pada waktu tahun 2013 sampai 2015, di mana pada waktu itu juga kita mengalami tapering dan juga tightening cycle. Namun kali ini kita melihat bank-bank lebih disiplin, ya kita bisa melihat dari tren NPL yang relatif masih sangat baik, ya saat ini di range 2,8 sampai 3, relatif masih sangat turun dibandingkan pada waktu pandemi yang di atas 3%. Kemudian kita juga melihat bank-bank lebih disiplin dan selektif. Tadi kalau kita perhatikan statement dari Bank BNI, mereka sendiri melihat quality sebagai hal yang penting dalam hal pendistribution loan, ya sehingga kita percaya dalam cycle kali ini secara kinerja perbankan akan lebih baik dibandingkan siklus 2013 sampai 2015, dikarenakan sebetulnya di 1-2 tahun terakhir ini mereka lebih mengendalikan ya, kalau kita bicara istilah yang tepat itu mengendalikan laju pinjaman, sehingga pada saat cycle saat ini mereka sudah dapat lebih mengantisipasi potensi terjadinya kenaikan NPL. Ya, kita percaya secara kinerja seharusnya akan lebih baik. Baik, Pak Steven, artinya untuk dari pertumbuhan kredit sendiri di sisa tahun 2022 ini seiring dengan adanya kenaikan dari suku bunga begitu akan terus tumbuh positif, Pak Steven? Iya, saya pikir karena berangkat dari low base, kalau kita bicara di tahun sebelumnya, relatif masih akan bertumbuh cukup positif, dan seiring dengan ekonomi recovery tadi seperti yang sudah saya sharing juga bahwa di tahun ini Bank Indonesia masih mengestimasi pertumbuhan ekonomi kita positif. Ini berarti bahwa secara demand loan kita relatif masih akan memiliki demand loan yang cukup baik. Namun kembali lagi tadi yang kita bilang bahwa sektor perbankan ini akan mencoba mengendalikan laju pertumbuhan, ya tidak terlampau agresif tapi juga tidak terlampau konservatif, mencari balance yang tepat sehingga secara pertumbuhan kredit tetap sufficient untuk menopang pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain juga menjaga agar kenaikan suku bunga ini tidak memberikan imbas negatif terhadap kinerja daripada banking sektornya. Baik, tapi Pak Steven dengan misalnya begitu ya Pak, dengan ditahannya bunga kredit dari perbankan, tapi juga suku bunga tetap naik, sebetulnya dampaknya kalau ke NIM perbankan sendiri akan seperti apa Pak Steven? Iya, saya pikir kalau dengan potensi terjadinya kenaikan NPL, ya tentunya ini akan memberikan dampak negatif langsung terhadap NIM perbankan. Tapi itu kembali lagi tergantung pada apa yang tadi saya sebutkan, bahwa seberapa baik bank mampu mengendalikan laju pertumbuhan kredit dengan memberikan kredit-kredit kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki quality yang baik. Ya, jadi kalau kita bicara selama ini bisa dilakukan dengan prudent dan model bisnis yang tepat, kami percaya bahwa net interest margin ini bisa relatif lebih terjaga ya, dikarenakan memang debitur-debitur yang diberikan pinjaman itu memiliki kualitas yang lebih baik dan mekanisme pemberian kredit ini diperketat. Baik, Pak Steven, lalu kita beralih ke bank-bank digital nih. Bank digital di sisa tahun 2022 ini akan seperti apa nasibnya? Apalagi dengan artinya di tengah potensi kenaikan cost of fund gitu ya Pak. Dan juga kan seperti kita ketahui ada juga kenaikan dari suku bunga. Tentunya ini akan berdampak kepada kinerja dari bank digital.
Iya, memang di digital bank space ini yang menjadi masalah adalah valuasinya yang relatif masih, cukup mahal sehingga, relatif kurang atraktif dibandingkan conventional banks. Demikian pula kondisi, bond yield yang masih terus-menerus mengalami kenaikan, ini juga membuat, sektor digital bank ini menjadi tidak terlalu menarik dibandingkan saudaranya yang konvensional, ya. Dan kita lihat memang sudah ada beberapa effort untuk, melakukan distribusi pinjaman ya kalau kita observasi di beberapa, major digital banks, sudah mulai melakukan distribusi pinjaman, namun kalau kita melihat sampai sejauh ini, distribusi pinjaman yang dilakukan itu belum bisa menjustifikasi valuation yang memang, relatif sudah cukup tinggi ya. Oleh karena itu memang kami masih lebih berhati-hati terhadap sektor ini.